Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast majalah Narwastu ke-167. Kali ini kami mendapat kehormatan dikunjungi seorang tokoh muda nasionalis, Pancasilais, dan religius yang juga seorang pengusaha konstruksi. Beliau ini di pemilu 2024 yang lalu maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Gerindra yang dipimpin Pak Prabowo Subianto. Beliau sekarang dipercaya sebagai Sekjen Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya PPG KIRA yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra. Beliau saat ini juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia BPP Gapensi untuk masa bakti 2024 sampai 2029. Dan sekarang dipercaya juga sebagai Ketua Badan Pimpinan Cabang Gapensi Jakarta Pusat Provinsi Jakarta. Yang berikutnya, Wakil Ketua Umum Bidang Sistem Informasi Badan Pengurus Daerah Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia BPD Gatensi Provinsi Jakarta. Dan yang cukup menarik, di tengah warga gereja, beliau dikenal sebagai Sintua atau Penatua Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan juga aktif sebagai salah satu Ketua DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau DPP GAMKI. Ini CV-nya ini cukup banyak yang saya baca. Kemudian juga pernah dipercaya sebagai Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang Gapensi Jakarta Pusat Provinsi Jakarta. Juga pada 2013 sampai 2018 pernah menjadi anggota Badan Usaha di Gereja HKBP. Lalu pada 2013 sampai 2018 pernah masuk dalam unsur pengarah unit sertifikasi Badan Usaha Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jakarta yang sering juga disebut LPJKP. Kemudian saat ini merupakan pendiri dan presiden komisaris Nix Group. Ini usaha konstruksi dan media. Demikian juga di yayasan, beliau juga sangat peduli pada organisasi sosial dan membantu di bidang pendidikan. Beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Nixon Silalahi Parongil yang sering disebut YNSP. Itulah sedikit yang bisa kami sampaikan. Dan sebagai tambahan, ini beliau juga aktif dalam penerbitan media dan buku. Ini profil atau CV-nya ini cukup banyak. Nanti akan kami juga muat ini di majalah Narwastu. Kita sapa beliau. Bang Nixon, selamat datang di kantor Narwastu. Terima kasih, selamat siang dan salam untuk Bang John Monte. Ini baru ini kita ketemu, tapi sebenarnya saya udah sering baca Bang John ya. Dan aslinya ternyata jauh lebih muda dari yang saya lihat di YouTube sama di majalah Narwastu. Nah, berarti abang pembaca setia majalah Narwastu dong selama ini ya? Ya, saya sering baca. Ya. Bang Nixon, abang dikenal sebagai seorang tokoh muda nasionalis Pancasilais ya, yang selama ini aktif di Partai Gerindra. Ya, dulu waktu abang dulu masih SMA, aktif juga sebagai ketua OSIS ya. Dan pernah mendapat beasiswa tingkat nasional sebagai wakil Sumatera Utara untuk SLTA ya. Ini luar biasa. Nah, sekarang saya mau masuk dulu dalam kegiatan abang saat ini. Gimana ceritanya bisa aktif di organisasi pengusaha konstruksi? Ya, terima kasih Bang John ya. Yang pertama, saya termasuk orang yang beruntung dalam hidup ini ya. Tapi lebih dari sekedar orang beruntung, saya selalu percaya dan merasa saya orang yang terberkati. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau dibandingkan dengan masa lalu saya, yang saya tinggal di desa kecil di Parongil, Kabupaten Dairi, tentu pencapaian-pencapaian hari ini tidak mudah. Ini melalui proses perjuangan panjang. Tapi ya puji Tuhan, semua kan tentu berawal dari
cerita di kampung sana. Jadi waktu saya kecil itu, saya termasuk orang yang memang pejuang keras untuk belajar. Karena saya percaya hanya pendidikan yang bisa mengubah maksimal kehidupan saya. Oleh karena itu, mungkin kalau Bang John ke para wanggil kampung saya, terutama ke usia saya, mereka kan mengenal saya dulu kalau dari SD, SMP sampai SMA saya termasuk selalu juara-juara lah. Dan saya dikenal dulu karena dapat disebut orang di masa itu orang yang cerdas, pintar. Tapi sekali lagi itu tentu buah dari sebuah perjuangan yang harus rajin belajar dulu kan. Dengan kita sebagai anak petani nggak mudah melakukan itu karena udah capek dari ladang. Tapi memang saya memaksakan diri untuk belajar keras. Kenapa? Karena saya ingin cerdas, ingin berprestasi. Karena saya sangat percaya banyak impian yang saya harapkan itu hanya bisa terjadi kalau saya berprestasi, dan itu yang terjadi. Begitu saya tamat SMA, saya kuliah di USU, Universitas Sumatera Utara. Puji Tuhan, di masa itu juga nggak mudah masuk USU, apalagi jurusan teknik sipil. Nah, itu awalnya. Kenapa saya ambil jurusan teknik sipil? Karena dulu di kampung kami itu, Pak John, saya melihat ada orang dulu marga Penjahitan ini. Manaon Penjahitan namanya, Bang ini udah almarhum ya. Hanya dialah dulu di kampung itu yang boleh disebut tingkat hidupnya berbeda. Dia sudah punya mobil. Bahkan ada beberapa kali itu ganti mobil gitu ya. Saya masih ingat naik mobil Kijang lah pada saat itu kan. Terus dari kami 850 siswa di SMP, cuma satu orang yang ada naik sepeda motor. Ya anaknya Penjahitan inilah. Ada namanya Lumban dulu. Itu yang membuat saya bertanya-tanya, wah, saya kan pengen jadi orang kaya. Karena pada saat itu, ya namanya di kampung ya, kita kan berharap banyak suatu waktu nanti bisa jadi seperti ini. Salah satunya ya orang sukses, orang kaya. Kaya itu kan bagian dari sukses gitu ya. Saya bertanya, kok bisa Bang Penjahitan sana berbeda ya, lebih dari orang-orang lain yang di sana kan homogen itu petani gitu kan. Kalaupun ada pegawai negeri, pada saat itu kan kita ingat status pegawai negeri secara keuangan juga kan nggak seperti sekarang. Dulu kan masih sangat minim lah. Jawabannya adalah, apa kerjaan dia? Jawabannya, kerjaan dia pemborong, kontraktor. Hebat juga. Kalau bisa jadi pemborong kontraktor, rupanya bisa jadi kaya gitu kan. Saya tanya, untuk sekolah jadi kontraktor itu apa? Dari mana caranya? Jawabannya pada saat itu, sebenarnya bebas jadi kontraktor. Tapi kalau kita bicara mau jadi kontraktor dalam konteks yang akan lebih berkualitas, ya masuklah jurusan teknik sipil. Itulah sebenarnya awalnya saya kuliah di teknik sipil. Dan puji Tuhan saya ikut PTN dan menang. Tidak mudah pada saat itu Pak John, di tahun 93 bisa masuk teknik sipil USU. Menurut saya, kalau hari ini kan saya lihat kan banyak kemudahan-kemudahan ya. Jadi hari ini masuk universitas negeri itu nggak sesuatu gitu. Kalau di kami dulu bisa masuk universitas negeri, sesuatu itu Pak John. Waktu saya diumumkan di surat kabar SIP bahwa saya masuk USU, saya itu yang saya lakukan pertama, saya lari ke loteng, rumah kita ada pakai loteng gitu kan. Saya naik ke loteng, saya berdua di situ mengucapkan syukur kepada Tuhan bisa menang. Yang kedua, saking itu sesuatu pencapaian yang luar biasa, orang tua saya sampai memanggil nemburu saya untuk kumpul di rumah, kita motong anak babi, kita berdua sama-sama, karena ada sebuah ucapan syukur besar dan harapan besar. Kalau ini udah masuk USU, nanti dia akan jadi orang besar. Dia akan bisa mengubah keadaan keluarga kita. Seperti itulah Pak John. Dan itulah yang terjadi. Singkat cerita, saya tamat dari USU, insinyur. Saya bekerja di sini. Saya pernah bekerja sekitar 4 bulan sama seseorang dulu di sini sebagai jalan masuk saya tiba di Jakarta. Tapi setelah itu saya langsung membuka usaha sendiri di bidang konstruksi. Dan di dalam dunia konstruksi yang saya lakukan itu tidak hanya di Jakarta. Bahkan spesifiknya usaha saya justru ke timur, ke arah Papua. Tetapi karena saya mulai kecil itu dari sering berorganisasi, saya sering ketua kelas lah, ketua OSIS lah, dan di mana-mana saya sering jadi ketua lah pokoknya. Nah, jadi masuk organisasi tentu sebuah kesenangan bagi saya, termasuk masuk kepada organisasi yang mewadahi para pengusaha konstruksi. Itulah Gapinsi. Masuklah saya jadi pengurus Gapinsi, dan
hanya sekian tahun dari pengurus biasa, saya bisa menjadi sekretaris umum Gapensi Jakarta Pusat, kemudian jadi ketua, dan hari ini puji Tuhan masih tahun ini saya baru terpilih menjadi wakil ketua umum BP Gapensi tingkat nasional. Nah, begitu ceritanya kenapa saya sampai bisa masuk di Gapensi. Termasuk itu juga, saya kan juga pengurus di Gapensi. Ini kalau Gapensi itu kan asosiasi pengusaha konstruksi. Jadi itu kan asosiasi perusahaan. Tapi kalau Gapensi itu kan asosiasi tenaga ahli. Sekarang ini Pak John, perusahaan-perusahaan itu dapat melakukan usaha jasa konstruksi kan ada syarat-syaratnya supaya mendapatkan sertifikat badan usaha. Oleh karena itu, salah satu bagian supaya perusahaan itu bisa mendapat sertifikat itu adalah melalui kepemilikan tenaga ahli di perusahaannya. Tenaga ahli yang bersertifikat. Itulah makanya saya juga aktif di asosiasi tenaga ahli. Saya pengurus di situ di tingkat DKI. Semua ini adalah bagian dari kerinduan saya bisa memberikan pemikiran, bisa memberikan sumbangsi supaya kalangan pengusaha di bidang konstruksi, terutama yang menengah kecil ini, bisa memenuhi syarat, bisa mempunyai kesempatan berusaha di sektor jasa konstruksi. Itu sebenarnya keinginan saya, terutama di saat banyak stigma negatif kepada para kontraktor ini kan. Kadang-kadang kasihan juga kita-kita ini. Ini pembangunan di negara ini tidak pernah terjadi kalau nggak ada kontraktornya. Kan seperti itu. Tetapi ketika ada masalah-masalah yang menyangkut konstruksi, termasuk misalnya katakanlah ada korupsi di situ, ada kegagalan bangunan segala macam, selalu yang sering disalahkan adalah kontraktor gitu loh. Padahal sesungguhnya kontraktor kan hanya pelaksana konstruksi yang sudah didesain oleh owner bersama konsultannya. Dalam hal ini pemerintah misalnya. Pemerintah menganggarkan untuk membangun ini dan itu dihasilkan oleh para konsultan. Kontraktor kan hanya mengerjakan yang menjadi apa yang direncanakan oleh konsultan yang sudah disepakati pemerintah. Jadi ketika ada masalah, apakah kasus suap dan segala macam, jangan hanya melihat itu saja. Termasuk kasus-kasus seperti itu kan kasus kecil. Tapi secara umum harus kita ketahui, pembangunan infrastruktur itu bisa berjalan, itu jasanya para pengusaha konstruksi loh. Jangan karena ada 1-2 hal kasus yang jelek dari para kontraktor, para pengusaha di bidang konstruksi, jadi stigma negatif itu hanya dilengkapkan kepada kontraktornya, itu yang saya maksud. Dan gitu melalui Gapensi saya bagian menyuarakan ini, terutama tentu bukan soal menyuarakan pembelaan diri, tapi lebih kepada ini loh, penghargaan kepada para kontraktor itu harus kita berikan sebagaimana mestinya. Yang kedua, jangan lupa bahwa semua proses pembangunan infrastruktur negara ini itu dilakoni oleh para pengusaha jasa konstruksi, termasuk teman-teman saya yang hari ini tergabung di dalam asosiasi Gapensi. Begitu Pak John. Begitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga testimoni Bang Nixon ya, waktu masuk dulu ke USU langsung naik ke loteng untuk berdoa. Nampaknya dari kecil memang sudah dibekal orang tua untuk selalu mengandalkan Tuhan ya. Ya, saya seperti yang saya sampaikan tadi ke Pak John, saya termasuk orang yang beruntung dan yang terberkati. Saya mengingat kalau di kampung saya itu Pak John, misalnya di kelas itu, kami ada satu kelas misalnya 30 orang gitulah misalnya. Saya itu juaranya, juara kelas, bahkan juara umum. Tapi saya mau jelaskan ke Pak John, kalau nilai saya pada saat itu misalnya nilai 9 lah rata-ratanya gitu ya. Juara terakhir di tempat kami itu, juara 30-nya itu, jangan Pak John bayangkan itu nilai 6. Dia nilainya 7,8 atau bahkan 8, gitu ya. Artinya jarak antara yang disebut dengan yang paling cerdas dengan yang paling tidak cerdas itu jauh beda. Oke. Oleh karena itu kenapa saya bilang saya beruntung? Ya. Karena nggak semua kan punya kesempatan untuk bisa melanjut ke sekolah perguruan tinggi. Dan apalagi masuk ke universitas negeri. Jadi kalau bicara soal apakah saya religius atau tidak, tentu kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang lain di kampung sana, ya kita memang udah terbiasa terlatih untuk bersyukur. Jadi bukan hanya saya, juga teman-teman saya, orang-orang di kampung itu kan orang yang katakanlah memahami betul bahwa
masa depan kita itu sangat tergantung kepada kemurahan Tuhan. Saya adalah orang dan keluarga saya juga keluarga yang sangat memahami mau jadi apa kami, bagaimana perubahan hidup keluarga kami, itu semua tergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu satu pencapaian pada saat itu saya masuk UMPTN, saya sendiri langsung mengambil 2 khusus dan keluarga saya mengadakan pertemuan khusus sampai makan bersama. Itu adalah bagian dari ucapan syukur dan sebuah pengharapan. Hanya karena Tuhanlah perubahan nasib terjadi di keluarga kami, dan kami sangat memahami karena kami kan keluarga yang sederhana, terbatas. Hanya pendidikan yang bisa mengubah hidup keluarga kami, termasuk hidup keluarganya Nixon sekarang, dibandingkan masa lalu kami. Itu mungkin pemahaman saya tentang kenapa mulai dari dulu bisa disebut sedikit religius gitu. Apa karena itu juga Bang Nixon suka membantu orang-orang di kampung halaman dengan apa namanya? Dengan tagline Rap Tapature Hutanta. Artinya sama-sama kita benahi kampung kita. Apa karena itu? Iya. Saya merasakan betul dulu bahwa rata-rata anak di kampung kita itu punya kemampuan, kecerdasan yang gapnya nggak terlalu jauh. Tetapi sedikit yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lanjut gitu ya. Oleh karena itu ketika saya puji Tuhan di suatu titik dulu Tuhan memberikan saya rezeki yang lebih dibandingkan orang lain. Saya nggak siapa-siapa Pak John, tapi dibandingkan kehidupan saya yang lama, ya saya sudah luar biasa. Dulu saya mungkin melihat uang 10 juta, 100 juta di kampung saya tidak pernah lihat waktu di masa itu. Tapi setelah saya ke Jakarta, Tuhan memberikan saya, misalnya saya pernah punya rezeki langsung bisa pegang uang miliaran. Ya bagi saya itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu harus saya syukuri dalam bentuk juga ingat ke kampung. Dalam artian saya berpikir ada dalam hati saya sebuah keinginan menggarap utang, gitu ya? Membayar utang. Karena saya selalu mendeklar apapun yang saya peroleh hari ini, bahkan yang akan saya peroleh di masa mendatang, saya tidak bisa lari dari apa yang awalnya saya dari kampung, dari Paronggel gitu kan. Oleh karena itu ketika saya sudah punya kemampuan, yang saya pikirkan pertama, apa yang bisa saya berikan ke kampung saya. Tentu tidak bisa banyak ya. Itulah yang saya lakukan. Saya dirikan yayasan sosial di Paronggel. Saya berikan di kampung itu les bahasa Inggris gratis, nggak ke banyak orang juga terbatas ya. Saya berikan beasiswa kepada anak-anak SD yang berprestasi. Sekali lagi itu tentu bagian untuk menyemangati mereka sebagai ucapan syukur. Ya, ucapan syukur kepada Tuhan dan bagian untuk menyemangati anak-anak ini supaya semangat gitu ya. Karena mereka akan lihat bapaknya, mamanya akan bilang, kalau si Nixon yang dulu kita lihat jalan ke ladang bawa sorong, bawa kopi, bawa kayu bakar bisa berhasil, kenapa kamu tidak bisa? Gitu ya. Gitu. Dan makanya saya selalu berharap bisa mencapai hal-hal yang lebih dan lebih lagi supaya itu menginspirasi anak-anak muda di kampung saya yang dengan kehidupannya terbatas. Mereka tidak takut untuk bermimpi, mereka tidak takut untuk berhayal. Suatu waktu mereka akan bisa mencapai hal-hal yang lebih yang hari ini tidak terlihat di kampung itu. Seperti itu. Gitu ya. Bang Nixon punya jabatan strategis di Gapensi sebagai wakil ketua umum ya. Ya. Lalu gimana ceritanya bisa masuk ke Partai Gerindra yang dipimpin Pak Prabowo Subianto, yang kini Presiden RI terpilih, dan juga jadi Sekjen Gekira ya, yang ketua Dewan Pimpinannya itu pengusaha nasional Pak Hasim Jojo Hadikusumo. Gimana ceritanya itu? Masuk ke dunia politik ini sebenarnya tidak sengaja juga. Tapi sekali lagi dari kecil saya bilang saya kan suka berorganisasi. Saya sebagai pengusaha aktif di berbagai organisasi begitu ya, dan saya menikmatinya karena berorganisasi juga menjadi sebuah tempat bagi saya untuk menghilangkan kepenatan sehari-hari yang memikirkan bisnis, memikirkan hal-hal yang pelik lah gitu kan. Dan suatu waktu saya kebetulan beruntung ada jalan lah kenalan dengan Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo. Jadi saya duluan kenal dengan Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo ya. Dan saya punya kekaguman dengan keluarga ini. Mereka adalah keluarga yang luar biasa menurut saya ya. Terutama saya awali dulu dari pengenalan dengan Pak Hasim. Mereka keluarga yang tidak biasa. Kenapa saya bilang tidak biasa? Kalau keluarga-keluarga yang lain, pengusaha-pengusaha lain yang masih banyak fokusnya hanya berpikir mencari cuan.
melakukan sesuatu mendapatkan keuntungan besar, apakah untuk pribadinya atau untuk kelompoknya. Yang menarik dari keluarga ini, apakah Pak Prabowo atau apakah Pak Hasyim, saya melihat yang sesuatu yang menarik, bagaimana mereka tidak lagi sekedar berpikir soal bisnis untuk cari cuan, tapi bagaimana soal memperhatikan hal-hal yang hari ini orang lain tidak perhatikan. Sebagai contoh, Pak Hasyim sebagai orang Kristen, sebagai pengusaha besar yang beragama Kristen, saya melihat rasanya bukan hanya puluhan miliar lagi, tapi udah ratusan miliar uang yang disubsidinya, disumbangkannya untuk kegiatan-kegiatan Kristiani, membantu lembaga-lembaga gereja, orang-orang Kristiani yang termarginalkan, tentu di luar agama lain ya, tapi saya melihat dari sisi itu. Terus saya melihat mereka tidak lagi hanya bicara soal manusia. Saya pernah mendampingi beliau ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat semacam semacam rehabilitasi atau tempat perawatan orangutan. Jadi saya melihat di situ beliau menyiapkan tempat yang bagus, dokter dan peralatan yang cukup modern menurut saya untuk memperhatikan itu bagaimana orangutan. Saya juga tahu beliau melakukan usaha juga di Sumatera itu untuk merawat dan melindungi harimau Sumatera. Artinya ini kan nggak hal-hal yang biasa. Terus kalau bicara tentang kenapa saya masuk partai politik, saya melihat, saya pernah membaca sebuah tulisan, katanya jangan bangga atau lebih tepatnya buta politik itu kebodohan yang luar biasa. Kalau ada orang berpikir, saya nggak peduli politik, biar orang politik ngurus politik, jangan lupa, semua yang kita nikmati, yang kita lakoni hari ini, sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan politik. Saya meminum teh manis yang disediakan oleh Pak John di kantor ini, kita harus tahu harga teh dan harga gula yang menjadi pembentuk teh manis itu dan gelas ini, itu dipengaruhi oleh kebijakan politik. Oleh karena itu saya berpikir bahwa masuk dunia politik adalah sebuah keniscayaan. Salah satunya berpikir begini, saya tertarik dulu apa kata Ahok. Ahok bilang begini, sebagai pengusaha kita bisa membantu orang, benar. Tetapi kan sangat terbatas kalau dari kantong kita untuk membantu orang. Saya juga merasakan itu. Saya bilang tadi kan saya punya yayasan, saya juga membantu orang. Tetapi kalau kita bisa menjadi kepala daerah, menjadi legislator gitu kan, dengan kita duduk di situ, kita bisa memaksimalkan uang dari rakyat itu, apakah dalam bentuk APBN, apakah dalam bentuk APBD, itu kan bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk membantu banyak orang. Kalau dari kantong kita pribadi, seberapa lah yang bisa kita lakukan? Seperti saya lah misalnya, seberapa banyak yang bisa misalnya saya sumbang ke kampung saya. Tetapi kalau saya misalnya jadi bupati, kalau saya misalnya menjadi gubernur, atau saya menjadi legislator, dana masyarakat itu kan bisa banyak kita lokasikan untuk kemaslahatan. Nah, terus itu alasan saya kenapa saya menjadi politisi. Nah, terus kenapa memilih partai yang dinahkodai Pak Prabowo? Kan itu kata kuncinya kan. Saya orang yang suka membaca, Pak John. Jadi saya tidak mau menilai seseorang hanya dari satu bacaan atau dari sebuah tontonan saja. Saya biasanya membaca banyak buku, dan dari buku itu saya bisa membaca, mengenal berbagai hal, termasuk berbagai persoalan. Salah satunya itu juga yang saya tangkap dari seorang Prabowo. Prabowo tentu manusia biasa yang tidak sempurna gitu ya. Tetapi saya melihat keunikan yang luar biasa di Pak Prabowo ini. Apa itu? Yang pertama, saya melihat cara berpikirnya sangat luar biasa. Ketika orang-orang lain masih sibuk meribut di negara ini, mau meribut sesuatu, Pak Prabowo saya lihat justru udah sibuk dengan pemikiran supaya jangan orang luar, orang asing yang mengkondisikan kita supaya ribut, supaya kita tidak memahami bahwa sebenarnya kita ini sangat mahal. Negara kita ini sangat terberkati dengan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apa itu? Orang sedikit yang tahu dan bersepakat bahwa begitu banyak terjadi semacam pertikaian di negara ini
saya sependapat dengan Pak Prabowo itu sebagian itu dikondisikan justru dari orang asing sana, orang luar sana. Mereka ingin kita tetap ribut supaya kita tidak bisa melihat potensi besar kita, karena mereka takut kalau kita bersatu, mereka nanti tidak bisa mendikte kita atau menginvasi kita dalam ekonomi tentunya kan. Nah, jadi itu yang saya lihat, oh ini orangnya luar biasa berbeda. Makanya saya melihat bagaimana perhatiannya, nasionalismenya, bagaimana semangatnya yang merasa bahwa bangsa Indonesia itu tidak kalah, kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain, itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Karena kan banyak kita lihat ini, walaupun para pemimpin kita, tapi ketika melihat orang luar, langsung jadi semacam inferior. Padahal kita sejajar loh dengan bangsa-bangsa lain. Begitu kan? Dan itu yang saya tangkap dari beliau, dan itu juga meyakinkan saya kalau ini jadi Presiden Indonesia, ini bisa membawa negara kita ini menjadi negara yang sangat disegani, sama seperti waktu Soekarno yang memimpin kita, sama seperti waktu Soeharto memimpin kita. Maaf ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada presiden-presiden setelah Pak Karno, Pak Harto ya, saya melihat ada sedikit penurunan semacam gengsi kita, pedenya kita ke bangsa-bangsa lain. Tapi kalau dengan Pak Prabowo saya percaya. Berikutnya, Pak Prabowo sangat menjelaskan ada paradoks di negara kita ini. Negara kita ini sangat kaya, tetapi kok kehidupan masyarakatnya justru sangat memprihatinkan. Itu yang beliau sering sampaikan, ini paradoks ini. Oleh karena itu, kita harus lakukan sesuatu supaya kekayaan negara kita ini tidak mengalir keluar, tapi bisa digunakan di dalam negeri untuk memperkaya kita. Itu poin-poin yang membuat saya sangat tertarik dengan beliau. Dan terakhir sekali, saya melihat orangnya kan selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya atau partainya. Ini hal yang jarang hari ini kita miliki. Kesemua itu ada pada beliau, makanya saya memilih berlabuh dan setia loyal kepada dia. Jadi saya sudah loyal kepada Pak Prabowo itu, Partai Gerindra itu semenjak tahun 2015. Walaupun di pemilu 2014 juga saya sudah memilih dia. Tapi kalau yang aktif saya sebagai pengurus dan secara tegas mendukung beliau itu mulai tahun 2015. Kira-kira sampai sekarang 9 tahun lah Pak John ya. Itu yang saya lakukan. Lalu apa harapan seorang Nixon Silalahi terhadap Pak Prabowo Subianto yang sekarang jadi Presiden RI terpilih? Padahal kita tahu 2014 bertarung, 2019 bertarung, tapi tidak beruntung. Sekarang menunjukkan seorang mental petarung dan menang saat ini. Apa yang diharapkan dengan Presiden sekarang ini? Saya tentu bagian dari yang sangat optimis bahwa masa depan Indonesia akan lebih baik setelah dipimpin oleh Pak Prabowo. Tapi saya akan memulai dulu dari mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Saya bukan pemilih Jokowi, saya nggak pendukungnya dia. Karena saya dari dulu menganggap bahwa Prabowo yang lebih layak jadi presiden dibandingkan Pak Jokowi. Itu saya pribadi. Tetapi saya kan nggak bisa lari dari kenyataan. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, maka hari itu juga dia dilantik. Dia adalah presiden saya, dia adalah presiden kita. Makanya kita harus hormati dan harus kita dukung. Tetapi jangan lupa, coba kita bayangkan, Pak Prabowo 2 kali kalah. Dan terakhir di 2019, pada saat dia kalah, dia bersama Pak Jokowi menunjukkan sebuah keteladanan besar. Pak Jokowi merangkul dia dan Pak Prabowo mau dirangkul. Ini tidak mudah. Kalaupun hari ini kita tentu memberikan apresiasi kepada kedua pemimpin ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tapi saya akan mengatakan begini. Saya selalu meyakini Pak Prabowo itu harus jauh kita apresiasi dibandingkan Pak Jokowi mengenai bagaimana mereka bersatu. Kenapa? Kalau kita menang, lebih mudah kita merangkul. Karena kita menang. Tetapi kalau kita kalah, mudah nggak kita mau dirangkul? Dan mudah nggak mau kita mendukung habis-habisan orang yang sudah mengalahkan kita? Itu yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu, kita sangat bersyukur faktanya hari ini dengan bersatunya kedua pemimpin ini, negara kita tetap utuh,
dan 5 tahun ini cenderung kita bisa selamat lah. Coba bayangkan Pak John, kalau sempat dulu Pak Prabowo tidak menerima tawaran dari Pak Jokowi untuk bergabung di pemerintahan ini, sementara ada situasi COVID, bagaimana kita bisa membayangkan tiba-tiba ratusan orang meninggal tiap hari, yang tentu bukan kesalahan Pak Jokowi. Tetapi kalau ada orang oposisi, mereka tentu akan mencarikan jalan untuk menjadikan Jokowi di situ, dan masyarakat kecil yang tiap hari ketakutan dengan kematian akibat COVID ini bisa pecah ini negara ini. Tapi itu yang saya lihat. Artinya saya sangat optimis keteladanan yang ditunjukkan Pak Prabowo itu dan kemampuan yang ditunjukkannya itu akan semakin maksimal karena hari ini dia akan menjadi presiden. Saya percaya kemampuannya yang hari ini dialah yang lebih mampu untuk jadi presiden. Saya percaya dengan kemauannya hari ini dialah yang lebih saya yakini orang yang pas punya kemauan agar negara ini tetap utuh, negara ini tetap bersatu, dan negara ini harus kita kelola bersama-sama. Coba lihat, hari ini sampai PD Perjuangan juga dicoba dirangkulnya supaya ikut di dalam pemerintahan. Itu jiwa besar yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak punya kesempatan lagi untuk berkelahi bertikai hari ini Pak John. Tantangan kita sangat besar, oleh karena itu saya sependapat dengan Pak Prabowo, kita butuh persatuan besar, kita butuh soliditas yang luar biasa dari semua partai. Memang sebagian cenderung kan orang mencari jeleknya, misalnya, oh nggak ada lagi nanti balancing, nggak ada oposisi, bagaimana? Bukan itu. Hari ini tantangan kita sangat besar. Kondisi dunia hari ini tidak baik-baik. Oleh karena itu, Indonesia pemimpin-pemimpinnya harus kompak dengan semua tantangan besar itu. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu saya yakin kemauan dia untuk membawa negara ini utuh, negara ini maju, memberikan optimisme besar bagi saya. 20 Oktober dan setelahnya Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Gitu ya? Iya. Oke. Bang Nixon, tadi kita udah bicara tentang keaktifannya di Gapensi ya, juga di Gerindra dan Gekira. Ini Bang Nixon kan aktif juga melayani di HKBP ya, dan pernah aktif di Badan Usaha HKBP ya. Boleh sedikit kita minta pendapatnya. Ini kan mau sinode godang atau semacam munas HKBP pada 2-8 Desember 2024 di Spoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk memilih pengurus HKBP dan sekjen. Seorang figur nasionalis seperti Bang Nixon, apa yang mau dikomentari soal itu? Yang pertama, terus terang, saya punya harapan besar tentang sinode godang HKBP ini. Saya menginginkan pemimpin HKBP yang akan datang itu bisa bersinergis dengan presiden terpilih, pemerintahan baru, karena HKBP itu juga harus jadi berkat bagi Indonesia, dan tentu bagi dunia ya. Dan sinergitas dengan pemerintahan baru adalah sebuah keniscayaan. Tetapi jujur, saya ada sedikit keprihatinan ya melihat HKBP yang saya cintai ini. Saya mulai dari kecil kan saya HKBP. Apa itu? Kadang saya tidak melihat lagi perbedaan kontestasi secara politik dengan kontestasi sinode godang. Saya dulu membayangkan kalau kontestasi di bidang politik, kalau ada di situ kelakuan-kelakuan yang tidak manusiawi, hujat menghujat atau menggunakan kewenangan untuk menggeser orang ketika kira-kira tidak pendukung kita, itu hanya terjadi di dunia politik. Itu yang saya bayangkan. Tetapi saya lihat hari ini disinyalir hal-hal yang negatif itu ternyata terjadi juga di sinode godangnya HKBP itu, bukan hanya untuk tahun ini, tapi di masa-masa yang lalu. Gitu ya. Dan hari ini sebuah keprihatinan bagi saya, karena kalau kemarin itu saya bayangkan para pendeta itu akan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Saya justru mendapat informasi, dan informasi ini sangat terpercaya. Para sinodestan ini, apakah para pendeta resort ya, saya pertanyakan, dan orang-orang yang menjadi utusan sinode godang, banyak ini ternyata sangat dipengaruhi seperti kontestasi politik biasa.
Apakah ini iming-iming uang, iming-iming jabatan nanti atau dimutasikan ke daerah basah? Itu ternyata mempengaruhi sekarang tentang sinode ini. Bahkan saya mendapat informasi, dan ini cukup terpercaya karena kita bisa cari rekam jejaknya, saya juga punya datanya. Ada salah satu kandidat Epurus ini hari ini dengan kewenangan dimilikinya disinyalir ketika dia mengetahui seseorang kira-kira tidak kubunya tidak akan mendukung dia nanti di sinode, dia melakukan upaya menggeser seseorang ini, memutasikannya ke dua tempat. Satu tempat yang memungkinkan dia tidak bisa memilih, atau ke tempat yang situasinya agak kering, sebagai warning, kalau kamu tidak mendukung saya nanti akan lebih dari itu. Saya dengar itu informasi itu. Kebenarannya tentu ya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi maksud saya, apabila calon Epurus yang akan pimpin HKBP ternyata berpikiran sepolitis itu, saya prihatin. Tetapi dalam keprihatinan ini tentu saya juga bagian yang akan memperjuangkan, minimal mendoakan supaya orang-orang baik yang muncul menjadi pemimpin HKBP, supaya HKBP ini bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Salah satunya yang saya mau komentari juga, saya membayangkan kalau PBNU dan Muhammadiyah bisa begitu disegani, dihargai oleh pemerintah kita, saya membayangkan HKBP harus seperti itu. Makanya saya juga punya kerinduan, mestinya Epurus HKBP, pucuk pimpinan HKBP itu tidak tinggal di PR aja, tapi mereka harus tinggal di daerah khusus ibu kota. Kalau hari ini presidennya tinggal di Jakarta, ya kantornya HKBP itu harus ada di Jakarta, supaya Epurus HKBP atau elitnya HKBP itu lebih berdekatan dengan elit negara ini. Gitu ya? Karena itu sangat berpengaruh di dalam hubungan keseharian, kebutuhan kalau ada pertemuan-pertemuan gitu ya. Daripada tinggal di PR aja, yang paling tinggi di sana kan paling bupati dan Kapolres Dandim dan seterusnya. Itu juga menurut saya satu masukan juga yang perlu kita sampaikan kepada HKBP. Oke. Gitu. Berarti apa pesan Abang kepada para pemilih nanti di Sinode Godang 2024 ini, yang Abang mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu yang mendengar podcast kita ini? Saya Nixon Sialahi, Sintu HKBP Jati Sampurna yang tidak punya hak suara di Sinode, memohon dengan sangat kepada seluruh Sinodestan, apakah itu para pendeta, apakah para penatua, di dalam memilih pimpinan pucuk tertinggi HKBP atau Epurus kita nanti, betul-betullah menggunakan hati nurani. Pilihlah Epurus yang betul-betul nanti kita yakini bisa membawa HKBP menjadi berkat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Epurusnya adalah Epurus yang takut akan Tuhan, yang berpikir pelayanan. Kalau dia memikirkan jabatan Epurus ini adalah jabatan sebagai penguasa, dia tidak layak untuk itu. Beda. Pemimpin beda dengan penguasa. Oleh karena itu, kita lihat rekam jejaknya. Kalau ada seseorang dari kedua calon ini yang kita lihat menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, itu tidak tepat untuk kita. Tetapi kalau dia dengan kerendahan hati, fokus bahwa kepemimpinan di HKBP itu adalah dalam rangka membawa HKBP, umat HKBP untuk menjadi berkat bagi bangsa dan dunia ini, nah itulah pilih. Jadi saya pernah bilang seperti ini, Pak John, saya kan baru terpilih juga, jadi baru diterbitkan tahun 2002 jadi Sintua. Saya bilang begini, saya belajar dari apa yang dikemukakan oleh sahabat Nabi Muhammad ya, salah satu pemimpin di dunia Islam. Kalau kita diangkat, ditunjuk atau dipilih jadi pemimpin, maka pemimpin yang benar tidak akan mengucapkan alhamdulillah, tetapi akan menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena tugas dalam jabatan itu berat. Jadi bukan jadi langsung kita bikin itu ucapan syukur melonjak-lonjak, tetapi dari dalam harus muncul dulu
oh ini tugas berat. Menjadi pengurus HKBP jangan menjadi penguasa, tetapi menjadi pemimpin pelayan. Itulah pesan saya. Gunakanlah hak pilihmu untuk memilih calon yang betul-betul siap untuk menjadi pemimpin pelayan, bukan menjadi penguasa. Gitu ya. Bang Nixon, terima kasih atas pencerahan, atas pemikiran yang sudah disampaikan dalam podcast Majalah Narwastu saat ini. Para sahabat Narwastu, kita dengar pemikiran yang berani, ya, yang cukup mencerahkan dari seorang anak bangsa yang Pancasilais, religius, dan juga Sintua HKBP. Jadi beliau ini masih mengambil program doktor di Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Sekarang masih proses, Bang, ya? Ya. Kemudian S2-nya diperoleh di Magister Ilmu Komunikasi jurusan Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakarta, dan Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil di Universitas Sumatera Utara Medan. Ini bagi kami seorang anak bangsa yang inspiratif. Ada banyak pemikiran-pemikiran tadi yang disampaikan tentang dunia usaha, politik, kepedulian terhadap kampung halaman, juga kecintaannya terhadap gereja HKBP yang akan memilih pemimpin, pengurus, dan sekjen. Kiranya apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi semua kita. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.